Selamat siang, nama saya Maximus Mampu. Saat sekarang saya kuliah PPG di Universitas Negeri Makassar. Dan saat sekarang saya PPL-nya di SMP Negeri 12 Borong. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, Pak. Semuanya baik ya? Baik anak-anak, apakah sudah membersihkan kelas tadi? Ya, bagus, saya lihat kelasnya sudah bersih. Berarti sebelum memulai KBM tadi, sebelum masuk kelas, anak-anak sudah bisa membersihkan kelas ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang memandu kita dalam doa. Silakan ketua kelas memandu kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semua. Yang pertama, Alfrianus Naman, Agnes Oni, Alexandria Suhendro, Alvina Damiati. Oh, ada ya. Aurelia Indam, Donatus Jandi, Elania Nganul, Erlina Enes, Francisca Densianatan, Godefrida Jelita, Hilarion Arianto Sutarto. Baik, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan membahas bersama berkaitan dengan ekonomi kreatif. Baik anak-anak, ada yang tahu jenis ekonomi kreatif apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Atau singkatnya, jenis kerajinan apa saja yang anak-anak pernah saksikan atau yang ada di lingkungan anak-anak semua? Silakan. Lemari. Ya, proses pembuatan lemari. Bagus sekali. Ada lagi? Membuat kursi. Ya. Ada lagi? Memasak rok. Ya, pembuatan bola takraw. Bagus sekali. Ya. Pembuatan apa tadi? Sangkar ayam. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu atas semua jawabannya. Jawabannya bagus semua. Jadi pada siang hari ini anak-anak, kita akan membahas berkaitan dengan ekonomi kreatif ini. Namun tujuan dari kita mempelajari ekonomi kreatif ini nanti, yang pertama, anak-anak semua setelah mempelajari bersama berkaitan dengan ekonomi kreatif ini nanti, anak-anak bisa menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari tentang ekonomi kreatif ini nanti, anak-anak bisa menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Dan tujuan yang ketiga, yaitu setelah mempelajari pokok bahasan ekonomi kreatif ini, anak-anak bisa menganalisis upaya-upaya meningkatkan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Itu adalah tujuan kita mempelajari ekonomi kreatif ini. Itu tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini kita akan berdiskusi bersama atau diskusi kelompok berkaitan dengan
materi ekonomi kreatif ini. Tadi Bapak sudah bagikan berkaitan dengan bahan ajarnya, ditambah juga bukunya. Nanti Bapak juga menampilkan sebuah video pembelajaran yang mendukung materi diskusi kita hari ini. Kemudian pada saat diskusi kelompok nanti, ada beberapa yang perlu dinilai, yaitu berkaitan dengan keaktifan kita di saat diskusi nanti, baik dalam hal bertanya maupun dalam hal menjawab pertanyaan. Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya minta bentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Proses bentuk kelompoknya yaitu mulai dari ujung sana, hitung 1, 2, 3. Kemudian setelah sampai di situ nanti baru mulai lagi 1 dan seterusnya. Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Ya. Bentuk kelompoknya mulai dari sekarang, silakan hitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. Baik anak-anak, yang dapat nomor urut 1 masuk kelompok 1, yang nomor urut 2 masuk kelompok 2, dan nomor urut 3 masuk kelompok 3. Jadi bentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Baik anak-anak, pada saat diskusi ini ada beberapa yang dinilai, yang Bapak menilai, yaitu yang pertama keaktifan anak-anak sekalian, baik aktif dalam bertanya maupun aktif dalam menjawab pertanyaan. Itu yang dinilai. Setelah diskusi nanti, kita akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya, diwakili oleh salah satu orang dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setelah itu nanti kelompok lain menanggapi berkaitan dengan materi yang didiskusikan. Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Bisa paham semua? Bisa, Pak. Ya. Baik anak-anak, saya sudah bagikan tadi berkaitan dengan bahan ajarnya, juga didukung oleh buku tadi itu, buku bacaan, dan juga saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang ekonomi kreatif. Aksesoris dan fashion, Menampilkan ekonomi kreatif untuk mendukung games, materi diskusi kita. ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Saat ini, sektor ekonomi kreatif menjadi semakin penting dan semakin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah fakta dan datanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tentunya harus selalu tetap semangat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan internasional, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru
dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Baik anak-anak, itu tadi berkaitan dengan video pembelajaran yang mendukung materi diskusi anak-anak semua. Waktu diskusinya nanti tidak lama, hanya 15 menit untuk berdiskusi berkaitan dengan materi yang sudah dibagikan nanti. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk memilih materi diskusinya. Baik anak-anak, saya minta satu orang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk memilih materi diskusinya. Silakan. Silakan diambil anak-anak. Baik anak-anak, sudah lihat semua materinya? Materi diskusinya? Materi itu yang akan bahas bersama dalam kelompok. Dan waktu diskusinya hanya 15 menit dimulai dari sekarang. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif, yaitu yang pertama periklanan. Sebenarnya dari dulu untuk membuat suatu iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide-ide kreatif agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Periklanan ini bisa dijadikan sebagai ajang para pelaku ekonomi kreatif untuk menawarkan jasanya dalam bentuk membuat iklan. Pembuatan iklan ini tidak hanya memuat ide kreatif saja, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Periklanan ini bisa dilakukan melalui media elektronik seperti smartphone, radio, dan televisi maupun dari media cetak seperti surat kabar dan majalah. Dengan memasukkan konsep ekonomi kreatif ke dalam periklanan, dapat dipastikan jika iklan yang dihasilkan akan terlihat berbeda dan lebih menarik pastinya. Yang kedua yaitu arsitektur. Konsep ekonomi kreatif juga bisa dilakukan dalam bidang pembangunan atau arsitektur. Dalam hal ini tentu saja bisa, karena di zaman yang semakin maju ini banyak generasi-generasi milenial yang ingin mempunyai konsep rumah atau hunian yang unik. Tidak hanya untuk membangun rumah saja, ekonomi kreatif ini bisa dimasukkan ke dalam semua bidang terkait arsitektur, seperti perencanaan kota, kegiatan teknik sipil, pembangunan taman kota,
dan masih banyak lagi. Ekonomi kreatif ini sangat cocok dan pas untuk semua bidang terkait arsitektur. Yang ketiga yaitu pasar barang seni. Hal ini tentu saja sangat membutuhkan konsep ekonomi kreatif di dalamnya. Karena seni memang terhubung erat dengan ide kreatif dan inovatif. Semua seni membutuhkan kreativitas yang tinggi seperti patung, lukisan, hingga musik. Para seniman bisa menambahkan konsep ekonomi kreatif ini ke dalam kehidupan seni mereka. Hal ini bisa dilakukan untuk melakukan lelang atau pameran seni. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah memanfaatkan hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan materi diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 2 dan 3, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan apakah tujuan dari iklan? Bagus sekali pertanyaannya. Kita berikan aplaus dulu karena menyampaikan pendapat kita. Ya. Baik, dari kelompok 3 tadi menanyakan tujuan daripada pembuatan iklan. Kurang lebih seperti itu ya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut saya, tujuan adalah supaya barangnya laku. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada teman yang mau menambahkan jawabannya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3. Baik anak-anak, suaranya lebih kuat sedikit karena jawaban anak-anak semua bukan hanya untuk Bapak sendiri tetapi untuk kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kalau menurut saya tujuannya adalah supaya barang yang diiklankan orang bias untuk membelinya. Bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Kelompok 3 yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Ada lagi? Ada yang bisa menyempurnakannya? Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya tujuannya adalah agar produk yang dihasilkan bisa diketahui oleh orang banyak dan dapat membelinya. Kita berikan aplaus dulu. Kita jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Atau masih ada dari kelompok anak-anak? Itu tadi jawaban dari teman kalian berkaitan dengan pertanyaan dari kelompok 3 tentang tujuan daripada pembuatan iklan. Atau ada lagi yang mau menjawab? Mau menambah jawabannya? Ada? Baik, berkaitan dengan pertanyaan kelompok 3, tujuan daripada pembuatan iklan. Apakah anak-anak semua pernah menyaksikan atau menonton sebuah iklan? Sudah? Yang sudah pernah coba angkat tangan? Ya, hampir semua sudah menyaksikan iklan ya. Baik anak-anak, iklan apa saja ya? Anak-anak pernah saksikan? Yang bisa angkat tangan? Ya silakan. Iklan sampo, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Iklan barang-barang elektronik. Iklan barang-barang elektronik. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu atas kedua jawabannya. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan?
televisi, mendengar lewat radio, atau melihat dalam media cetak. Baik anak-anak semua tadi sudah menyebutkan beberapa jenis iklan. Tujuan daripada iklan tersebut yang pertama yaitu agar barang atau produknya itu bisa terjual atau laku, terjual dan banyak peminatnya. Karena banyak yang mengetahui jenis produk yang dihasilkan. Itu daripada tujuan daripada iklan tersebut. Baik anak-anak, masih ada yang mau disampaikan untuk materi yang didiskusikan oleh kelompok 1? Masih ada? Silakan. Baik anak-anak, atau masih ada yang mau menanyakan berkaitan dengan materi diskusi kelompok 1? Silakan dari kelompok 2. Oh ya, masih ada dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan, kami belum paham berkaitan dengan arsitektur. Apa fungsi dari arsitektur? Baik anak-anak, dari kelompok 2 menanyakan, mereka belum paham berkaitan dengan arsitektur. Silakan kelompok 1 memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 1, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Menurut kami jawabannya yaitu supaya bangunan lebih kuat. Ada lagi? Bagus sekali jawabannya, kita berikan aplaus dulu. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Menurut saya supaya lebih bagus dan indah. Ya, dan menurut kelompok 1 supaya lebih bagus dan lebih indah. Bagus kan jawabannya. Ada yang bisa menyempurnakannya? Kita berikan aplaus dulu. Ada yang bisa menyempurnakannya? Sudah pas? Baik anak-anak, itu tadi jawaban daripada kelompok 1 berkaitan dengan arsitektur. Dari anak-anak semua, apakah ada yang pernah mendesain kamar atau mendekor kamar? Pernah? Belum pernah ya? Pernah melihat bangunan yang megah? Pernah? Sudah pernah ya? Sudah pernah? Ya. Itu merupakan aktivitas daripada arsitektur itu. Ya. Bisa menghasilkan bangunan-bangunan yang bagus, ya. Bangunan-bangunan yang indah, kemudian menghasilkan bangunan-bangunan yang kuat. Bukan hanya itu, misalnya untuk mendesain wilayah perkotaan, ya. Itu memerlukan atau membutuhkan arsitektur. Baik anak-anak, masih ada yang perlu ditanyakan untuk kelompok 1? Masih ada? Sudah tidak ada? Baik, oleh karena itu kalau tidak ada yang mau menanyakan lagi berkaitan dengan materi diskusi kelompok 1, maka untuk kelompok 1 waktu diskusinya sudah selesai. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Ternyata kelompok 1 ini semua pesertanya atau anggota kelompoknya semuanya aktif. Karena kita lanjutkan diskusi kita ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kerajinan. Para pengrajin bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan. Walaupun kerajinan bisa diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi hal tersebut bukan menjadi halangan bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang menghasilkan
bukan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut bisa mengangkat nama para pengrajin. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang dimiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan jika kerajinan di Indonesia bisa mendunia. Nantinya para pengrajinan bisa memasukkan konsep ekonomi kreatif dalam usaha kerajinan. Walaupun kerajinan bisa diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi para pengrajin untuk memakai konsep ekonomi kreatif. Karena walaupun kerajinan yang dihasilkan tidak banyak, tapi kualitas dari kerajinan tersebut yang bisa mengangkat nama pengrajin. Kerajinan pada umumnya memang masih dibuat dengan cara tradisional. Disinilah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ide kreatif untuk menciptakan kerajinan yang berkualitas. Jika para pengrajin di Indonesia menerapkan hal ini, maka bisa dipastikan jika kerajinan di Indonesia bisa mendunia nantinya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kita berikan aplaus dulu. Baik anak-anak, kita sudah dengar bersama tadi pemaparan hasil diskusi kelompok 2. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan berkaitan dengan materi yang didiskusikan oleh kelompok 2. Kepada kelompok 1 dan 3, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Silakan kelompok 1 dan 3, mungkin ada yang mau bertanya? Ya silakan kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan bagaimana usaha yang dilakukan untuk meningkatnya industri kerajinan. Baik anak-anak, untuk kelompok 2 dari kelompok 1 menanyakan berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan industri ekonomi kreatif di bidang kerajinan. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Menurut saya, membuat kerajinan yang lebih bagus dan indah. Bagus sekali jawabannya. Kita berikan aplaus dulu. Bagus sekali. Ada yang bisa menambahkannya? Ya, silakan. Membuat lebih banyak kerajinan. Bagus sekali membuat lebih banyak kerajinan. Ada lagi? Ada yang bisa menyempurnakannya? Ya, silakan. Menurut saya, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan industri kerajinan adalah menjual kerajinannya dengan harga yang murah. Bagus sekali, kita berikan aplaus dulu. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Atau dari kelompok 3? Ada yang mau menambahkannya? Ada? Tidak ada? Atau cuma kelompok 1? Ada yang mau menyempurnakannya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk para kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, itu tadi berkaitan dengan materi yang didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu berkaitan dengan kerajinan, kemudian pasar barang seni. Dari kelompok 1 tadi menanyakan berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan industri ekonomi kreatif. Tadi ada yang menyampaikan, anak-anak menyampaikan supaya barangnya habis terjual, kemudian memproduksi barang yang lebih menarik ya. Itu tadi manfaat daripada industri ekonomi kreatif di bidang kerajinan. Baik anak-anak, karena kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok,
diskusi kita cukup sampai di sini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita tadi sudah berdiskusi pertama berkaitan dengan ekonomi kreatif ini. Ya. Jadi ekonomi kreatif ini merupakan industri ekonomi yang lahir di era atau abad ke-21. Ya. Jadi yang menuntut di sini adalah kreativitas atau inovasi yang dimiliki oleh baik itu sekelompok orang maupun individu untuk meningkatkan ekonominya. Jadi yang dituntut di sini adalah kemampuan manusianya atau sumber daya manusia yang dimiliki agar bisa berinovasi atau berkreasi. Itu yang dituntut pada era atau abad ke-21 ini, atau sering disebut dengan industri 4.0. Yang dibutuhkan adalah kreativitas atau inovasi yang dimiliki agar bisa bersaing dengan negara-negara lain atau negara maju. Itu yang dituntut pada era atau abad 21 ini. Jadi ada kurang lebih ada 9 subsektor ekonomi kreatif yang kita ketahui. Ya, mulai dari periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, kemudian desain produk, fashion, musik, game, film, animasi dan video. Itu adalah subsektor ekonomi kreatif. Ya. Tadi kita sudah bahas bersama berkaitan dengan iklan, ya. Kemudian arsitektur, pasar barang seni yang dibahas oleh kelompok 1 tadi. Itu berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, jika anak-anak nanti menjadi orang sukses, ya, bisa membuat iklan. Jadi dalam proses pembuatan iklan itu anak-anak, ya, hilangkan menggunakan atau menampilkan iklan yang bernuansa pornografi atau menampilkan iklan yang berbau porno. Ya. Kemudian jika menjadi sukses nanti anak-anak kalian dalam menciptakan karya seninya, ya, atau berkaitan dengan kerajinannya, ya, tidak boleh merambah hutan untuk dijadikan bahan baku dalam pembuatan kerajinan. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya anak-anak. Ya, jika menjadi sukses. Kemudian untuk mengukur kemampuan anak-anak sekalian, saya akan bagikan lembaran soal untuk bisa dikerjakan saat sekarang. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit anak-anak. Ya, di situ ada yang pakai situ memilih, ya, yang tergolong dalam iklan elektronik yang mana, kemudian yang iklan media cetaknya seperti apa, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit ya kan? Waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, saya minta satu orang memandu kita dalam doa. Baik, silakan duduk. Terima kasih sudah memandu